Malam ini, jelas tanggal 15 bulan 8. Tidak mungkin mundur ke tanggal 14 bulan 7 jadi. Menurut kalian ada hantu nggak sih? Tengah malam gini mana mungkin ada hantu sih, nggak mungkin takut. Haha, lihat tuh. Hahaha. Hantu lari cepat. Lari cepat, ah. Kak, lari cepat-cepat. Kamu lihat hantu bunuh hantu. Bunuh. Itu orang. Bangun, dia orang. Ah. Hei, itu cewek, bantu dia lepas tali. Ah, pahlawan, tolong aku. Usaid, pemerintah sudah tangkap orang jahat itu. Nggak ada yang bakal sakiti kamu lagi. Nama aku Usaid, kali ini selamat. Benar-benar terima kasih pada 3 tuan jin yang menyelamatkan. Lihat ketidakadilan, langsung bantu, bukan masalah besar. Tuan-tuan mau makan apa? 2 kilo pangsit. Oke, langsung datang. Tunggu, mereka belum pesan. Kamu tadi bukan pesan. Tapi kalian belum pesan. Kamu bukan mau bilang. Kamu sendiri bisa makan 2 kilo pangsit kan? Karena kalian yang traktir, aku sudah menahan diri. Nggak berani pesan terlalu banyak. Kalau begitu biasanya, kamu makan berapa kilo pangsit? Kalau setengah kenyang 2 kilo. Normalnya 3 kilo. Tapi paling senang tentu bisa makan 4 kilo. 4 kilo pantas saja kamu namanya Said. Bos datang 5 kilo. Cewek ini, makan 4 kilo, kami 3 bersaudara makan 1 kilo. Terima kasih tuan, tadi di kantor pemerintah. Kamu bukan bilang mereka memaksa orang baik. Kenapa kamu harus meninggalkan kampung halaman? Kampung halaman aku Banjarbazaar. Setelah banjir ada wabah. Kalau begitu Kilyargamo. Aku nggak punya ayah ibu. Untung ada sepupu jauh paman ketiga. Nenek dari ibu yang membesarkan aku. Sayangnya waktu banjir dia juga meninggal. Sungguh tragis. Saya berniat datang ke Chang'an untuk mengendalikan Yinggong. Tapi tidak punya uang sepeser pun. Ketemu orang jahat yang menculikku minta aku cari orang untuk menebus. Kalau tidak mereka akan menjualku ke rumah pelacuran. Tentu saja aku lebih baik mati daripada mau. Untung kamu pintar bisa kabur sendiri. Kabur sampai ke jalan raya datang. Datang silakan pakai. Terima kasih bos, jangan sungkan. Kalau begitu aku tidak sungkan. Iya. Dari tadi kamu bilang soal orang yang berjasa padamu. Yinggong datang ke desa Tianping 2 tahun lalu. Karena kehabisan bekal, lapar dan sakit. Aku menampungnya, mengobatinya sampai sembuh. Lalu aku jual sapi. Agar dia punya bekal kembali ke Chang'an. Karena aku berjasa pada Yinggong. Jadi Yinggong bilang suatu hari aku datang ke Chang'an. Dia pasti akan membalas budi dengan baik. Maksudmu orang yang berjasa itu membalas budi? Jadi dia yang berjasa padamu, atau kamu yang berjasa padanya? Kalian salah paham. Dia margain nama Gong. Aku yang berjasa padanya. Oh. Dulu Yinggong menulis alamat untukku. Aku suruh orang jahat itu cari Yinggong untuk menebusku. Tapi kata mereka tidak ada orang bernama Yinggong. Jangan-jangan alamatnya salah. Tidak mungkin. Setelah Yinggong menulis, aku tanya berulang kali apa tidak salah. Jangan-jangan Yinggong sengaja kasih alamat yang salah. Tidak mungkin Yinggong tahu aku jual sapi. Sangat berterima kasih. Dia bersumpah kepada langit meski nyawa taruhannya. Dia akan membalas budi. Jangan-jangan sudah pindah. Aku khawatir Yinggong kena musibah. Kalau begitu kita bantu sampai tuntas. Besok kita temani kamu cari Yinggong. Bukan kita. Tapi kamu Kali ini benar-benar keluar rumah ketemu orang baik. Gimana tidurnya nyenyak? Bagus sekali, kasur penginapan besar dan empuk. Tidur di atasnya nyaman seperti naik ke langit jadi dewa. Semua di kota Chang'an lebih baik dari desa Tianping. Kampung halamanmu di desa Tianping, ya desa Tianping bagus. Desa Tianping sangat tandus, kadang-kadang kekeringan. Saya harus melewati beberapa bukit untuk mengambil air. Sepanjang jalan hampir tidak ada orang. Kamu pasti tidak mengerti. Saya mengerti. Kamu mengerti. Di Gunung Shaoxi mengambil air, hanya hal kecil. Yang paling menyiksa adalah cuaca dingin yang membeku. Masih harus berlatih kungfu dengan bertelanjang dada. Gunung Shaoxi itu adalah... Yaitu kuil Shaolin. Tidak heran kungfumu begitu hebat.
Kemarin malam saya melihatmu satu pukulan kanan, satu pukulan kiri lagi. Benar-benar kungfu yang kuat. Kungfu Shaolin memang hebat. Kungfu Shaolin sangat luas dan mendalam. Saya ini hanya kungfu ala kadarnya. Kecuali sangat perlu saya tidak ingin bertindak. Ini baru jagoan sebenarnya. Jagoan seperti kamu tidak hanya kungfu tinggi. Hati juga baik orang seperti kamu. Jarang ada di dunia ini pahlawan besar. Hahaha. Aduh, aduh, aduh. Nenek, saya bantu. Aduh, anak muda, hati kamu sungguh baik. Terima kasih ya. Ah, hal kecil saja. Terima kasih, sungguh terima kasih. Wah, ternyata kamu tidak hanya nafsu, makan besar tenaga juga besar. Hal kecil saja. Menurut alamat ini, sepertinya Yingong tinggal di sini. Ya mari kita ketuk pintu dan tanya. Permisi, ada orang di dalam? Siapa itu? Ketuknya keras sekali, hampir pecah. Itu suara Yingong. Yingong ini saya Asi. Apa yang terjadi di dalam? Hei. Ada yang dengar di dalam? Aduh. Jangan-jangan Yingong tahu saya datang terlalu senang sampai pingsan. Kamu bilang? Sepertinya tidak mungkin. Cepat masuk dan selamatkan dia. Bagaimana masuknya? Naik tembok? Aduh, begitu sudah terlambat. Bentur pintu saja. Wah, tenagamu besar. Pintu bisa rusak kalau dibanting. Aduh. Kamu minggir biar aku yang banting pintunya. Alhamdulillah pintunya nggak apa-apa. Ngapain ngetok pintu sekeras itu? Yingong, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Mau cari siapa? Aku Asi Wusaid. Aku hampir mati, kaget pot antiku pecah. Dulu aku pernah nolongin kamu. Kapan kamu nolongin aku? Iya, kamu dulu sakit, aku yang merawat kamu. Dasar mulut sialan. Kamu yang sakit baru aku yang sakit. Bukan. Terus aku jual sapiku buat biaya perjalananmu. Kamu juga pernah bersumpah sama Asi. Budimu yang besar aku nggak akan pernah lupa. Kalau ada kesempatan aku pasti akan membalas budimu. Terus kamu kasih alamat, suruh aku ke Chang'an cari kamu. Cepat bantu aku dong. Wah, kamu jago banget acting. Kenapa nggak jadi pemain drama aja? Yingong ngapain? Kamu jawab aja, kamu ini Yingong. Iya, aku Yingong terus. Dulu kamu pernah dibantu Asi, sekarang dia nggak punya rumah. Harusnya kamu bantu dia nampung dia, aku nampung dia. Kamu anggap rumahku ini tempat amal ya? Kamu tega banget. Kamu nggak mikir dulu Asi jual sapi termahal di keluarganya. Untuk biayain perjalananmu baru dia pergi. Kamu nggak bilang dia jual rumah, jual tanah, jual diri buat bantu aku. Kamu punya surat hutang nggak? Kita bicara soal kepercayaan. Mana ada surat hutang? Nggak ada, berarti kamu ngaco dong. Kamu hutang kok galak. Jangan salahin aku, ayo kalian pergi. Kalau nggak pergi aku lapor polisi, tuduh kalian masuk rumah orang. Mau merampok. Pergi sana, jangan bikin ribut. Jangan-jangan aku salah. Atau aku salah orang. Atau tadi Yingong ada masalah jadi nggak enak bilang. Kamu nggak salah orang, Yingong juga nggak ada masalah. Aduh, kamu ditipu sama dia. Yingong ini memang tega banget. Nggak mau ngaku kamu ini orang yang pernah nolongin dia. Sebenarnya kamu ini terlalu baik hati. Harus tahu dunia ini, kejam, pengalamanmu belum banyak. Pikiranmu terlalu sederhana. Aku masih ingin mencari Yingong, dia mau menampungku. Lalu bagaimana ke depannya? Begini saja. Mari ke rumahku dulu, lihat apa yang bisa kamu lakukan. Baru kita rencanakan selanjutnya. Terima kasih Tuan. Kalau begitu karena kamu dikenalkan oleh Tuan ketiga itu lebih mudah. Nanti kita temui Nyonya besar kalau dia tidak keberatan. Kamu bisa mulai bekerja di sini. Kemarin kamu mencuri sisa makanan itu tidak aneh kalau lapar. Tapi yang aneh adalah kamu makan 2 mangkuk besar setiap kali. Bagaimana keluarga Jin bisa membiayaimu, Nyonya besar? Apa yang terjadi? Orang ini namanya Asi. Dia dikenalkan oleh Tuan ketiga untuk bekerja. Ah, Nyonya besar. Kamu gagap. Bukan mungkin terlalu gugup. Kamu kurus sekali. Makan setengah mangkuk saja ya. Tidak masalah, ini tidak masalah. Baru itu normal. Kamu bisa melakukan apa, aku bisa melakukan semuanya. Tentu saja orang harus bisa melakukan semuanya. Kalau tidak, untuk apa kamu diambil kembali? Aku tanya, apa yang paling kamu kuasai?
Bersih-bersih lalu apa lagi, mencuci pakaian lalu apa lagi. Cukup kuat untuk memotong kayu. Cukup, itu bagus. Kamu bisa memotong kayu dalam 5 kali tebasan. Jangan seperti orang yang makan banyak tapi tidak kuat 10 kali tebasan. Makan banyak tapi tidak kuat 10 kali tebasan sudah terpotong. 8 kali tebasan belum terpotong. Ah, ini. Ini baru orang yang bisa bekerja. Makan setengah porsi bekerja seperti 5 orang. Mei Jing suruh Asi mulai bekerja. Baik Nyonya Besar, terima kasih Nyonya Besar. Ah, Nyonya Besar, potong bawang. Katakan Tuan Besar tidak suka bawang. Bukan orang dari Zechongfu datang pasukan perang Zechongfu.